Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا الكريم سيد المرسلين فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالحمد لله رب العالمين. Kembali kita ucapkan segala puji-pujian secara mutlak hanya bagi Rabb yang telah mentarbiah kita, mengatur semua yang ada di alam semesta ini, mengatur semua yang ada di bumi, dan juga mengatur yang di langit, dan juga bahkan mengatur semua yang ada di tubuh kita. Dan kita bersyukur bahkan sampai anggota tubuh kita bekerja secara otomatis tanpa ada pengendalian sama sekali dari diri kita, terutama organ-organ tubuh kita. Organ-organ vital yang semuanya bekerja dengan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus selalu kita sadari dan kita syukuri. Bagaimana tidak, kita tahu dalam hitungan detik ada berapa kali ya jantung memompa darah, kemudian juga mengalirkan oksigen. Yang bila seseorang kekurangan oksigen, kita ketahui ada saudara-saudara kita kekurangan oksigen ke otaknya bisa stroke ya. Namun subhanallah ya, dengan maksiat yang banyak kita lakukan, dosa-dosa kecil ataupun yang besar yang bisa jadi kita tidak peduli akibatnya, tapi Allah Al-Hamid yang maha terpuji ya, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha pengasih dan penyayang, tetap memberikan kita tarbiyahnya, mengatur tubuh kita ya demikian rupa sehingga alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk kembali duduk dalam majelis ilmu. Yang di antara faidah terbesar dalam duduk majelis ilmu adalah mendapatkan dua hal yang paling penting. Antara lain apa? Ar-rahmah wal maghfirah. Rahmat dari Allah dan ampunannya. Sehingga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, seseorang yang duduk dalam masjid menunggu waktu berikutnya, malaikat akan senantiasa mencatat dia dalam keadaan sholat selama dia tidak berhadath. Dan di antara doa mereka adalah Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan orang ini dan juga berilah dia rahmat. Nah, itulah di antara faidah terbesar. Bahkan untuk belajar yang mungkin kita belum bisa mengerti langsung, tapi duduknya kita saja itu sudah merupakan keutamaan. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kita taufik untuk bisa duduk dalam majelis ilmu. Pada maghrib ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Ahadits Hayatil Barzakh fil Kutubi Tis'ah. Hadis-hadis mengenai kehidupan alam barzakh di buku kitab-kitab hadis yang 9. Kitab-kitab hadis yang 9. Ada yang bisa mengingatkan saya, kitab hadis yang 9 itu apa saja? Ya? Lupa ya, nanti aja di akhir saya tanya lagi. Ada hadiahnya kopi. Dipikir-pikir, diingat-ingat ya, sekaligus murojaah. Yang disebut Kutubut Tis'ah itu apa saja? Ya. Nanti, fadal sih. Arba'in Nawawi, Kutubut Tis'ah, Sahih Bukhari, aywa,
Ayo, urutan yang 6 yang utama dulu. Jadi kalau disebut kitab-kitab hadis itu, yang sering disebut Sahihain, dua kitab sahih, kitab Bukhari dan Muslim. Atau yang hadis kadang disebut muttafaq alaih, yang disepakati atas kesohihannya. Itu ulama memang berbeda pandangan apa yang disebut muttafaq alaih. Tapi umumnya, terutama populer zaman sekarang, muttafaq alaih adalah Bukhari dan Muslim. Terus ada yang namanya kutubus sittah, kitab hadis yang 6. Nah, jadi sebutkan dulu yang 6 ini sebelum yang tambahan 9. Mungkin masih ingat. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, terus An-Nasa'i, terus Ibnu Majah. Nah, tinggal sisanya lagi 3. Yang 3 apa? Al-Muwatta, terus Musnad Imam Ahmad, satu lagi Ad-Darimi. Aiyah, nah. Itu mendapat kopi ya, ngopi sendiri aja. Itu yang biasa buat kok. Baik. Sekarang kemarin kita sudah mengetahui bahwa yang disebut barzah itu, ya, sebagaimana dikatakan ulama, ma baina dunya wal akhirah, ya, min waqtil maut ilal ba'ts. Antara dunia dan akhirat. Walaupun sebagian ulama juga mengistilahkan kematian juga akhirat sebenarnya, ya. Tapi sebagian ulama antara lain, ya, Al-Jauhari, ya, sebagai ahli bahasa, beliau menyebutkan barzah itu antara dunia dan akhirat, min waqtil maut, dari mulai kematian dia ilal ba'ats, sampai nanti dibangkitkan. Faman mat faqad dakhala al-barzakh. Barang siapa yang meninggal, maka dia sudah masuk ke dalam al-barzakh. Barzakh secara bahasa artinya ma baina kulli syai'aini, di antara dua hal, ya saya bilang. Ya, ini dua hal nih. Terus ada yang penghalangnya, ini penghalangnya sehingga tidak bisa menempel penuh. Nah, ini penghalangnya disebut barzakh. Kenapa demikian? Karena yang satu alam kehidupan dunia, ya, di atas tanah, dan yang di bawah tanah alam yang lain yang seseorang tidak mungkin bisa menembusnya. Tidak mungkin bisa menembusnya. Ya, sehingga disebut barzakh. Kemudian kita telah sebutkan sejumlah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Bahwasanya kita wajib mengimani rukun iman kepada yang keenam, yaitu yang kelima, iman kepada takdir. Dan Ibnu Qayyim mengatakan wa mimma yanbaghi an yu'lam, dan yang sudah sepatutnya untuk diketahui, anna adzabal qabr huwa adzabul barzakh, bahwa azab kubur itu adalah azab barzakh. Fa kullu man mat wa huwa mustahiqu lil azab, dan semua yang meninggal maka dia berhak, naudzubillahi min dzalik, mendapatkan azab. Naluhu nasibuhu min, dia akan mendapatkan nasibnya di sana. Qubira alam yukbar, entah dia dikubur atau tidak. Ya, entah dikubur atau tidak. Contohnya apa? Mereka yang dikubur di Cikadut, ya, itu kan dibakar, dikremasi, ya. Tidak ada bentuk tubuhnya, udah hancur jadi bubuk, ya. Dan dia tidak dikuburkan, biasanya disimpan, ada yang di kuburan di atas tanah atau bisa jadi disimpan di rumahnya, begitu kan? Disimpan, ada fotonya, ada apa namanya, abunya. Walaupun seperti itu, dia tetap akan mendapatkan azab, dikubur atau tidak. Falau akalatus siba, walaupun tubuh dia dimakan binatang buas, dimakan piton, dimakan buaya, hancur, ya. Au uhriqa hatta sara rimada, ataupun dibakar tadi sampai menjadi abu. Au nasafa fil hawa, ataupun dilemparkan abunya, dilemparkan di udara, ya. Sudah terpisah-pisah, terpisah-pisah. Au sulib, ataupun disalib. Ya, dan orang disalib zaman dulu seperti yang zaman Nabi Yusuf, itu disalib, dipalang, lalu dipaku dan dibunuh dan dibiarkan saja begitu saja, dimakan binatang dan seterusnya, gitu kan? Au gharaq fil bahr, ataupun dia tenggelam dalam lautan. Wasala ila ruhi, ya, wa badanihi minal adzab, maka akan masuk, akan menimpa ruhnya dan juga badannya, minal adzabi ma yusilu ilal makbur, akan sampai azab ke tubuh dan ruhnya sebagaimana sampai ke kuburan, ya, ke kuburan. Nah, jadi jangan kira ini, tapi dia nggak dikubur, apa dapat masuk ke alam kubur? Jawabannya ya. Kenapa padahal dia nggak dikubur? Itu hanya istilah. Jadi kubur itu karena keumuman, manusia umumnya itu dikuburkan, sehingga istilahnya dianggap alam kubur, ya. Tapi istilah yang lebih tepat memang lebih original barzakh.
barzah. Sehingga walaupun dia tidak dikubur, dia tetap akan mendapatkan ya apa yang didapatkan mereka yang dikubur. Walaupun tadi dia dibakar, walaupun dia tenggelam, walaupun dia dimakan buaya, hancur tubuhnya, tetap dia akan mendapatkan sama dengan bagian yang mereka yang dikubur berupa azab kalau dia seorang yang mujrim, seorang kafir atau fasik atau mujrim, pelaku na'udzubillah dosa-dosa besar. Dan banyak hadis-hadis yang telah kita sebutkan juga ya. Kemudian ya, para ulama katakan ya, berkaitan dengan ini antara lain Al-Munawi, salah seorang ya pensyarah dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab beliau Faidul Qadir. Beliau katakan adzabul qabri haqqun. Azab kubur itu benar adanya. Faman lam yu'min, barang siapa yang tidak beriman akan azab kubur, ay yusaddiq bihi adzabun fihi adzaban makhsusan ala adami imanihi bidzalik. Barang siapa yang tidak beriman atau tidak mempercayai akan adanya azab kubur, maka dia akan mendapatkan azab khusus. Karena apa? Ala adami imanihi bidzalik. Karena dia tidak beriman dengan hal tersebut. Padahal iman kepada hari akhir termasuk kematian adalah rukun keimanan seseorang. Iman yang nggak sah kalau dia tidak mengimani hal tersebut. Jadi dia akan mendapatkan azab khusus kalau dia tidak mengimani akan adanya azab kubur. Ya. In lam yudrikuhullahu bi'afwih, kecuali dia mendapatkan ampunan Allah. Kecuali dia mendapatkan ampunan Allah. Ya. Kalau tidak, bisa. Na'udzubillah. Dia dapat azab khusus. Karena dosanya mengingkari takdir. Walaupun dia sholat, dia haji, tapi dia nggak percaya ada azab kubur. Ya, dan itu terjadi zaman sekarang. Nanti kita akan sebutkan bantahannya. Ya. Tapi intinya, para ulama katakan, indama hakaman nasu ukuluhum fi umuril ghaibiyah. Itu semua dimulai sebenarnya ketika manusia mulai menghukumi urusan-urusan yang gaib dengan akalnya. Semata-mata dengan akalnya, dengan akal semata. Nasy'atu tawaif, maka muncullah kelompok-kelompok, firaq-firaq, sekte-sekte, wa jamaat-jamaat, kullu wahidatin ya yattad'i annaha asabat al-haq. Semuanya mengaku bahwa mereka berada di atas kebenaran. Wa qad ab'adu an-naj'ah, dan mereka sungguh telah tersesat yang jauh. Waftara 'ala Allah 'azza wa jalla, dan mereka berbuat kedustaan kepada Allah dan juga kepada para rasul. Ya. Jadi nanti munculnya antara lain aliran-aliran yang menentang akan keberadaan azab kubur dan kehidupan kubur itu ya, yang sudah disepakati oleh para salaf, ya, ulama-ulama salaf, itu karena munculnya tadi ketika akal digunakan untuk menghukumi perkara gaib. Ya. Padahal itu tadi kata Al-Munawi bahwa azab kubur ini benar adanya. Kalau orang tidak beriman, maka dia akan dapat azab khusus karena dia tidak beriman dengan iman kepada hari akhir, ya, kecuali Allah selamatkan dia dengan bisa Allah berikan ampunan, mungkin karena kebaikannya atau karena kebodohan dan seterusnya. Wa min hadhihi tawaif man dakhala fi dairati zandaqah. Di antara kelompok ini ada yang sampai derajatnya kepada zindiq. Ya, mereka antara lain menghukumi dengan akalnya pada sejumlah perkara yang rinci, namun mempercayai, mengimani pada yang lain. Ya. Di antaranya antara lain, ya di sini disebutkan bentuk subhat yang mereka sebutkan. Di antara subhat yang mereka katakan, ya, antara lain yang ini sering juga kita dengar ya. Nah ini, mereka katakan bahwasanya contohnya gini, inna ta'dzibal mayyit muhal. Mengazab mayit itu perkara yang mustahil. Li'annahu la hayata fih. Karena dalam namanya mayit enggak ada kehidupan di dalamnya. La idrak wala idrak, dan dia tidak punya
apa namanya idrok, punya apa namanya apa istilahnya idrok itu ya, awas atau apa ya istilahnya, kesadaran, tidak punya kesadaran. Fakaifa yu'adzab wa huwa la yash'ur? Bagaimana bisa diazab sedangkan dia tidak merasakan sesuatu? Ini kan pakai akal ya, semata-mata akal. Ya. Rad alaihim, maka para ulama membantah mereka. Lau anna Allah azza wa jal attala'a an-nas ala umuril ghaib. Andaikan Allah azza wa jal menjadikan manusia bisa mengetahui perkara yang gaib, ya, la hasala ya iddat mafasid, maka akan muncul beberapa mafasid, beberapa macam mudarat, kerusakan, ya, ada perkara buruk lah, ya. Antara lain yang pertama, intifa'ul hikmatil ghaib yuaddi ila adami tamayus bainal mu'minin wal kafirin. Yang pertama, kalau Allah izinkan seseorang bisa mengetahui perkara yang gaib, ini akan menimbulkan sejumlah keburukan. Antara lain, intifa'u hikmatul ghaib, tidak adanya ketiadaan hikmah yang bersifat gaib, hikmah yang bersifat gaib, yang akan mendorong ila adami tamayus bainal mu'min wal kafirin, sehingga nggak ada bedanya antara seorang mukmin sama orang kafir. Sedangkan orang mukmin kita baca di surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ada yang ngebedain kita sama orang kafir apa? Kita beriman dengan sesuatu yang tidak kita bisa tangkap oleh panca indera kita. Sebenarnya bukan karena tidak ada, tapi karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Sebagaimana saya bahkan tidak tahu siapa yang sholat di balik sutrah ini, ya, di balik sitaroh atau hijab, sitaroh horden, ya. Di balik itu saya nggak tahu. Kenapa? Mata saya terbatas. Sama juga dengan akal manusia, ya. Dan Allah memang tidak izinkan, ya. Nah, tapi seorang mukmin alladzina yu'minuna bil ghaib, kita percaya pada hal yang gaib seperti itu, yang tidak terlihat. Kenapa? Karena yang menyampaikannya al-haqqul mubin, yang maha benar, ya. Juga mengutus siapa? Rasulnya yang bahkan semasa hidupnya track recordnya al-amin. Aminun man fis sama, kepercayaan yang di langit. As-sadiqul masduq, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jujur dan terpercaya. Ya. Jadi nggak ada hikmah gaib kalau kayak gitu. Sama saja orang kafir dan mukmin. Semuanya orang kafir pun akan jadi, ya, beriman kalau dia tahu. Ya, tapi Allah ingin uji. Nah, ini ujian, ya. Kemudian inna sima'a adzabil qabri, sesungguhnya mendengarkan azab kubur, yuaddi ila adami tadaffun, itu akan mengantarkan akan ketiadaan saling menguburkan antar manusia. Akan mengantarkan pada ketiadaan saling menguburkan antar manusia. Kenapa? Jadi kalau misalnya seseorang bisa mendengar azab kubur, itu akan mengantarkan orang-orang nggak akan mau menguburkan. Kenapa? Ngeri. Betul. Nabi SAW katakan, andaikan kalian tidak saling menguburkan, Allah akan perdengarkan suara teriakan yang dikubur. Kata Nabi SAW. Dan suara teriakan dikubur itu, ya, terutama ketika nanti dia ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man hadha rajulul ladzi bu'itsa fikum. Ketika dia tidak bisa menjawab, dia akan dipukul dengan mitra, palu godam yang terbuat dari besi, dan akan mempertemukan tulang rusuknya dan akan membuatnya remuk. Sebelum itu dia akan berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Kata Nabi SAW, terdengar oleh semua makhluk, terutama yang di sekitarnya, illa thaqalain, kecuali dua makhluk, al-jin wal ins, jin dan manusia. Dan andaikan mereka mendengar, kata Nabi SAW, seketika dia akan pingsan. Seketika, begitu mendengar teriakan awalnya, langsung pingsan. Gak ada orang yang bisa mampu mendengarnya. Ya. Nah, kata Nabi SAW gitu, andaikan kalian tidak akan saling menguburkan, Allah akan perdengarkan kepada kalian. Hikmahnya antara lain itu. Ya. Nah, sieun nguburkeun kamari saya ngedenger gitu kan. Saya kemarin nguburkeun langsung pingsan saya ngedengar teriakannya kan gitu kan. Ya. Nah, itu salah satu hikmahnya.
Kemudian ya juga ya, nah itu diantara hikmahnya ya, antara lain kenapa tidak diperdengarkan. Kemudian diantara yang syubhat yang populer adalah ya, disebutkan bahwasanya ya sebagian dari mereka mengatakan di Al-Quran nggak ada tuh nyebutin azab kubur atau kehidupan kubur tuh nggak ada. Ya, contohnya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, ya, ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah padahal kalian dahulunya adalah mayit. Mati kalian ini dulunya. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan hidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Nah ini kan nggak ada katanya, karena disebutkan dari mati, dari ketiadaan langsung kemudian hidup, kemudian mati lagi, kemudian dibangkitkan pada kiamat. Nggak disebutin azab kubur, ya. Padahal difahami oleh jumhur salaf, para ulama terdahulu, mengenai tafsir ayat tadi, ya, bahwa ketika dihidupkan di awal, kehidupan di dunia, kehidupan yang kedua adalah ketika dibangkitkan pada hari kiamat, kiamat kubro. Ya, itu menunjukkan manusia akan dihidupkan secara bersama, terutama di kiamat kubro. Ya. Tapi antara kematian seseorang dengan kiamat kan ada waktu yang begitu panjang. Nah itu sudah difahami, itu maksudnya kehidupan di kubur. Itu yang difahami para ulama salaf. Bukan karena tidak disebutkan secara detail, artinya tidak ada. Ya, artinya tidak ada. Nah ini kenapa bisa terjadi kekeliruan seperti ini? Karena antara lain ketika seseorang memahami ayat-ayat Allah tidak dengan standar pemahaman yang tepat, menafsirkan dengan tidak tepat. Ya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan para ahli tafsir, ya, itu punya tradisi bagaimana menafsirkan suatu ayat. Punya tradisi bagaimana menafsirkan suatu ayat. Yang tadi saya sebutkan itu adalah pendapatnya Ibnu Abbas juga ya. Mereka punya tradisi. Jadi namanya tafsir itu ada dua jenis. Nah, ini perlu kita tahu juga ya. Pertama, tafsir bil ma'thur, tafsir dengan athar bil ma'thur. Maksudnya apa? Dengan yang tafsir suatu ayat dari ayat Al-Qur'an juga, dari Nabi SAW, dari hadis-hadis ataupun dari sahabat. Itu tafsir bil ma'thur. Jenis kedua adalah tafsir bil ra'yi, tafsir dengan akal, dengan ra'yi, dengan hasil pemikiran. Apakah semuanya tercela? Tidak. Tafsir bil ra'yi ini ada dua macam. Ada yang mamduh, ada yang madhmum. Yang mamduh ini yang terpuji. Contohnya apa? Tafsir As-Sa'di. Anda melihat bukan tafsir Sa'di. Beliau kan nggak menyebutkan ini dalilnya tafsiran ayat ini dari surat ini atau dari hadis ini. Coba Anda melihat. Kan tafsir Sa'di populer, terutama yang biasa ngaji sunnah, biasa populer, sering dipakai sama ustadz-ustadz juga. Antum lihat, di situ nggak ada, ya. Tapi dia hasil istinbat, pemikiran beliau. Hanya saja dia terpuji, disebutnya mamduh. Kenapa? Karena istinbatnya beliau berdasarkan kerangka, ya, dari tafsir yang benar, dari tafsir yang sudah ada sebelumnya. Hanya beliau mungkin peringkas atau mungkin dikaitkan dengan konteks zaman sekarang. Maka ini yang seperti ini terpuji. Ada juga tafsir biroi ini yang madhmum, yang tercela, ya. Contohnya apa? Ya ketika dia gotak-gatek atau misalnya cocokologi. Seperti yang sempat heboh 2019. Ada seorang mau dapat promosi sebagai doktor di AIN, di UIN Sunan Kalijaga. Namanya Abdul Aziz, ya. Dia memahami ayat dalam Al-Quran yang bercerita mengenai milkul yamin.
Milkul yamin itu apa artinya? Budak. Jadi budak, kalau dia budak wanita, kalau dia belum menikah atau tidak punya suami, majikannya itu bisa menggaulinya secara bebas. Bisa menggaulinya. Ya. Kabita ya. Kalau antum dalam perbudakan, itu antum bisa bebas seperti itu. Dan bahkan kedudukan dia lebih tinggi daripada pernikahan. Kenapa? Karena milkul yamin itu, budak itu dibeli secara keseluruhan. Dan dia bisa dijual. Dan sang budak tidak bisa menggugat. Kalau istri bisa menggugat, kalau budak tidak. Ya. Maka dia boleh digauli. Nah, Abdul Aziz ini memahami milkul yamin yang dikatakan bisa digauli ini dalam konteks zaman sekarang adalah karena sudah tidak ada perbudakan khususnya di Indonesia, maka antara lain hubungan suka sama suka. Jadi kalau pacaran suka sama suka halal karena itu masuk milkul yamin. Ini luar biasa rusaknya, bayangin calon doktor bidang syariah dari UIN. Ya, pengen dapat promosi doktor dan lulus jadi dokter, subhanallah. Karena dia mengambil tafsiran dari seorang mantan ahli tanah yang orang Suriah yang lulusan Rusia. Lalu dia sok-sok ngomong agama, menafsirkan ayat-ayat tadi. Nah, ini bahayanya tafsir biroi kalau hanya akal-akalan. Kalau tafsir yang pertama tadi bil ma'thur, contohnya siapa? Contohnya tafsir yang masyhur itu sebelum adalah Ibnu Katsir. Nah, ini diakui, berbagai mazhab mengakui ya. Memang ini juga dan berisikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Juga Jami'ul Bayan ya fil Ma'ani Ayil Quran. Punyanya Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, tafsir bil ma'thur ini punya tradisi bagaimana cara menafsirkan. Ini supaya kita tahu ya. Kalau kita dengar orang menafsirkan, nah kita tahu bagaimana harusnya tradisi menafsirkan. Tafsir itu kata Ibnu Katsir, pertama, harusnya tradisi para ulama, ayat itu pertama ditafsirkan dengan ayat lain. Dengan ayat lain. Ya. Contohnya apa? Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami siratal mustaqim. Ya. Tunjukilah kami siratal mustaqim. Ya. Siratal mustaqim itu apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang telah Engkau berikan kenikmatan. Ya. Berikan kenikmatan. Itu antara lain tafsirannya dari ayat berikutnya. Ya. Kemudian juga misalnya setelah ayat Al-Quran dengan Al-Quran adalah ayat Al-Quran dengan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya begini. Oh tadi mohon maaf, saya sedikit tambahkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu tadi siratal ladzina, siratal mustaqim itu sirat jalan yang telah ditempuh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Orang yang telah beri nikmat itu siapa? Nah, itu diterjemahkan, ditafsirkan pakai ayat Al-Qur'an juga, surat An-Nisa ayat 69. Ayat An-Nisa ayat 69. Di situ Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka akan digabungkan bersama orang-orang yang telah diberikan kenikmatan. Siapa saja mereka? Minan nabiyyin, dari para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan para nabi, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, dan para syahid seperti Umar, Uthman, Ali. Wassalihin, dan juga orang-orang soleh seperti umumnya para sahabat. Wa hasuna ulaika rafiqo, maka mereka adalah sebaik-baiknya ya soulmate, ya rafiqo, teman, ya soulmate kalau bahasa sekarang kita, ya. Nah, ini ayat tadi an'amta alaihim ditafsirkan dengan ayat lagi, surat An-Nisa ayat 69. Kalau yang kedua, ayat ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya mereka yang dimurkai atau yang sesat. Sahabat bertanya ke Nabi SAW, man humud dhalun wa man humu al-maghdub alaihim.
Ya Rasulullah, atau kama qala, siapakah mereka yang Allah murkai dan yang sesat? Maka di situ Nabi SAW mengatakan, al-maghdubi alaihim humul yahud. Maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi. Wad-dhalin hum an-nasara. Mereka adalah Nasrani. Nah, artinya tafsirnya ya dari situ. Kita dari perkataan Nabi SAW. Itu yang kedua. Ini tradisi para ulama. Yang ketiga apa? Menafsirkan Al-Quran dari perkataan sahabat. Sahabat. Kenapa? Karena mereka muridnya Nabi SAW. Mereka syahidu tanzil. Mereka yang melihat bagaimana sebuah ayat turun. Kapan, di mana, apa penyebabnya, asbabun nuzulnya. Bagaimana Nabi SAW mengimani ayat tersebut. Mengamalkan ayat tersebut. Nah, ini secara akal saja kita sudah bisa masuk. Kenapa kita harus dalam memahami Al-Quran mengikuti pendapat mereka? Karena mereka hidup saat Al-Quran diturunkan. Ya. Ini yang ketiga. Ya. Yang berikutnya apa? Dengan penafsiran dari perkataan tabi'in. Perkataan sahabat tadi ya, contohnya begini. Saya akan beri contoh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Atau begini, tadi yang ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu sahabat ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan ya syariah. Tapi semuanya maknanya sama. Nah, itu para ulama ngambil dari perkataan sahabat. Kemudian yang berikutnya, penafsiran yang benar diambil dari perkataan tabi'in, muridnya sahabat. Makanya kalau antum buka tafsir Ibnu Katsir, dan itu adalah kitab yang sangat direkomendasikan. Alhamdulillah sekarang aplikasinya banyak terjemahannya dan banyak yang bagus-bagus. Ya. Ustadz Firanda juga bekal Islam itu ada terjemahan dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu ya sering di situ mengutip qala Qatadah, qala Ikrimah, qala Mujahid. Siapa mereka? Mereka adalah tabi'in. Orang yang bertemu dengan sahabat dengan keimanan dan mati dalam keimanan pula. Itu tabi'in. Ya. Dan mereka murid-muridnya Ibnu Abbas. Ya. Kalau dari sahabat paling banyak dinukil itu nanti kalau di kitab-kitab tafsir perkataannya Abdullah Ibnu Abbas. Paling banyak dinukil. Kenapa? Karena beliau didoakan secara khusus oleh Nabi SAW. Dengan doa yang masyhur yang bisa juga antum praktekkan ke anak atau cucu antum. Apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia agama. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, beri dia kefakihan, pemahaman mendalam dalam agama. Wa alimhu at-ta'wil. Dan ajarkanlah kepada dia ta'wil. Ta'wil itu ulama salaf dulu memahami yang dimaksud ta'wil itu tafsir. Dan ajarkanlah kepada dia tafsir. Maka dari situ Ibnu Abbas semenjak muda didoakan seperti itu, begitu besar dia menjadi orang yang sangat giat dari kecil ya, giat menuntut ilmu. Maka dia dapat julukan, ada yang tahu julukannya Abdullah Ibnu Abbas? Ada? Julukannya Ibnu Abbas apa? Turjumanul Quran, sang penerjemah Al-Quran. Nah, ini subhanallah. Ibnu Abbas saking cerdasnya, Turjumanul Quran. Juga beliau mendapat gelar Hibrul Ummah, tintanya umat. Hibrul Ummah. Nah, jadi kalau tadi tafsir berdasarkan perkataan sahabat itu paling banyak yang berbicara itu Ibnu Abbas di buku-buku tafsir. Adapun tabi'in paling banyak murid-muridnya Ibnu Abbas. Mujahid, Qatadah, ya, Ikrimah itu murid-muridnya beliau. Yang kelima, tradisi tafsir itu mereka mengambil dari ya pemahaman bahasa Arab yang asli. Bahasa Arab yang asli. Pemahaman bahasa Arab yang asli ini maksudnya adalah bahasa Arab yang digunakan pada zaman sahabat sampai kira-kira abad ke-1 saja. Kenapa sampai abad ke-1 saja yang dijadikan dasar? Karena setelah abad ke-1 banyak bangsa lain yang masuk Islam, Persia, India, sehingga mulai merubah bahasa Arab. Ada sedikit perubahan-perubahan. Jadi yang murni itu sampai abad ke-1. Yang ini contohnya begini.
Dahulu Abdullah bin Abbas tidak memahami apa makna fatir. Kan kita dapat di Al-Quran surat Fatir ya. Dia tidak tahu apa makna fatir, itu pakai bahasa Arab kuno lah. Sampai dia melihat, radhiyallahu ta'ala anhu, melihat ada dua orang berselisih mengenai sebuah tanah yang sudah dibangun ini dan itu. Ketika berselisih, salah seorang mengatakan, ana fatartu hadza, saya yang fatartu hadza, dia kata fatar. Artinya apa? Saya yang membuat ini. Di situ Abdullah bin Abbas kemudian, oh, fatir itu artinya ismu fa'il atau kata berbentuk pelaku bagi fatar, artinya menciptakan, artinya pencipta. Itu ngambil dari apa? Bahasa Arab yang asli. Nah, ini kita perlu tahu tradisi seperti ini supaya kita jangan asal ambil kalau orang Al-Quran dan Sunnah tapi ternyata dia maknai dengan ininya sendiri, akalnya sendiri. Ya. Al-Quran dan Sunnah itu harus dengan pemahaman. Nabi SAW selain mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Nabi SAW juga mengajarkan pemahamannya kepada para sahabat. Ya, mengajarkan pemahamannya. Ya. Nah, kita perlu fahami ini, ya, dan kita ingatkan, ya, karena banyak di masyarakat kita yang dia memang betul pakai ayat Al-Quran, tapi Ustadz, mohon maaf ya, terutama ya banyaklah dari kelompok-kelompok lain. Ini pemahaman dari siapa? Ya, pemahaman saya, gitu kan? Pemahaman saya. Ya. Kayak saya ingat dulu waktu awal-awal hijrah tuh saya nanya mengenai, dia bilang, ada seorang ustadz bilang, manusia itu bisa dia makan tanpa mengeluarkan berak atau kencing sama sekali. Kenapa? Di surga bisa gitu. Kalau di surga bisa begitu, berarti kita di sini bisa. Kalau dimodifikasi begini dan begitu. Saya yakin sampai sekarang dia masih buang air besar juga ya. Jadi pakai akalnya, dulu Ustaz terkenal ya, 20 tahun yang lalu. Nah, ini berbahaya karena Nabi SAW mengatakan, man takallama fil Qur'an bi ghairi ilm, barang siapa berkata tentang Al-Qur'an tanpa dasar ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Ya billah. Nah, ini kita lihat aliran-aliran sesat itu banyak yang tergelincir pakai ayat, nggak pakai dalil, cuman difahami dengan pemahaman dia, bukan pemahaman yang standar yang tadi kami sebutkan. Ya. Seperti itu, ya. Jadi yang tepat, ya, sudah masuk ya, azan beneran. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai sini. Insyaallah akan sedikit ada tambahan mungkin setelah sholat isya, tambahan sedikit. Semoga Allah memberikan kita taufik. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Kita lanjutkan sedikit, namun sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang bisa mengingatkan ke saya tanpa melihat catatannya. Kita menafsirkan Al-Qur'an itu dengan berapa metode? 5 metode. Itu kalau tafsir apa? Bil ma'thur. Bil ma'thur. Pertama bagaimana? Ayat dengan ayat atau Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua dengan sunnah. Yang ketiga dengan perkataan atau penafsiran sahabat. Keempat dengan tabi'in. Yang kelima bahasa Arab yang asli sampai ke abad 1 kira-kira. Ini disebutkan tadi oleh siapa? Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Dan tadi apa hukumannya bila seseorang berbicara tentang Al-Quran tanpa ada dasar ilmu? Tidak ada hadisnya. Kira-kira makna. Nggak apa-apa menyebutkan bahasa Indonesianya atau maknanya nggak apa-apa. Barang siapa berkata tentang Al-Quran tanpa dasar ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah persiapkan tempat duduknya di neraka. Ya billah. Dan zaman kita banyak sekali, ya. Ada dulu pesulap dari Bandung terus bicara mengenai ayat-ayat Al-Quran, ya. Marlo itu apa ya? Aduh, itu sesat menyesatkan, ngaconya luar biasa, ya. Ngarangnya luar biasa. Kan dia pernah heboh dulu.
Bilang apa? Ngaji itu baca Al-Quran lebih penting, lebih wajib dibandingkan sholat. Dua-duanya baik, tapi nggak ada yang mengatakan seperti itu. Pakai ayat dia, subhanallah. Nah ini aliran-aliran sesat, termasuk dalam iman kepada hari akhir, khususnya kepada alam barzah, itu antara dimulai dengan pemahaman yang tidak standar. Ya, Al-Quran betul, mereka pakai dalil, tapi tidak standar. Ya. Kemudian yang berikutnya yang populer, mereka yang menolak ada azab kubur, ya, adalah qalu inna adzabil qabri thabata an tariqi al-ahad. Mereka berkata, kabar tentang adanya azab kubur itu ya datang dari hadis-hadis ahad. Hadis-hadis ahad. Hadis-hadis ahad itu apa? Hadis ini ada dua macam, dari sisi sampainya ke kita. Sampainya ke Imam Bukhari, ke Imam Muslim itu ada dua macam. Dari sisi sampainya, yaitu yang disebut mutawatir dan ahad. Mutawatir itu apa? Dari satu generasi ke generasi selanjutnya itu yang meriwayatkannya orangnya sangat banyak. Sangat banyak dan bahkan mereka itu beda tempatnya. Yang satu di Madinah, satu di Irak, satu di Syam. Tapi kabarnya isinya sama semua. Padahal mereka berbeda zaman juga. Dan orang yang mengatakan hal yang sama itu ya banyak. Dari berbagai lintas generasi, mutawatir, ya. Kalau yang meriwayatkannya banyak. Pertama dari sahabat bisa jadi puluhan. Ke generasi selanjutnya tabi'in juga sangat banyak. Ke tabi'ut-tabi'un sangat banyak. Ke generasi selanjutnya ya, para imam juga sangat banyak. Sampai ke Imam Bukhari, ke Muslim jumlahnya sangat banyak. Contoh hadis seperti ini adalah perkataan Nabi SAW. Beliau mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammida, barang siapa berkata tentang diriku atau berdusta atas namaku. Maksudnya dia bilang hadis namun berdusta, itu bukan perkataan Nabi SAW, ya. Muta'ammida, dengan sengaja. Sama seperti tadi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia siapkan tempat duduknya di neraka. Nah, orang yang meriwayatkan hadis ini banyak sekali, dari sahabat lebih dari ada puluhan, dari tabi'in puluhan. Nah, kalau hadis mutawatir seperti ini dari satu generasi ke generasi berikutnya itu sangat banyak, mustahil dusta. Itu benar-benar disebutnya yufidul ilm. Dia memberikan faidah bahwa ini ilmu benar-benar. Artinya itu benar-benar perkataan Nabi SAW. Kayak tadi saya bilang, yang perkataan man kadzdzaba alayya muta'ammida, barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah menyiapkan tempatnya di neraka. Itu benar-benar perkataan Nabi SAW persis. Karena yang meriwayatkannya puluhan orang. Gitu kan? Itu mutawatir. Nah, kalau yang meriwayatkannya tidak sampai banyak, mungkin dari sahabat cuma 3 orang, ke tabi'in 3 orang, atau cuma 2 orang, ke 2 orang, 2 orang. Nah, itu yang disebut hadis ahad. Hadis ahad. Hadis ahad. Ya. Contohnya apa? Hadis yang populer. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Ya. Itu dari siapa? Dari sahabat Umar bin Khattab, yang meriwayatkan hadis ini cuma beliau saja. Lalu ke generasi tabi'in cuma sendiri juga. Generasi tabi'ut tabi'in sendiri juga. Ya. Kalau yang mutawatir tadi nggak dicek lagi ini hadisnya sahih atau tidak, itu udah pasti sahih. Nggak usah ngomongin sahih atau tidak, karena ini udah pasti ilmu. Karena yang riwayatkan banyak. Tapi kalau yang ahad, nah ada kemungkinan bisa jadi dipalsukan. Nah disitulah kemudian dicari ada hadisnya sahih atau hasan, di bawahnya sahih itu hasan, di bawahnya lagi dhaif. Atau bahkan misalnya palsu. Nah itu diteliti. Cuma ada 3 orang nih dari sahabatnya. Kalau sahabat itu udah pasti dijamin agamanya. Tapi yang setelah-setelahnya itu yang diteliti. Dilihat dari biografinya. Seperti apa. Sebagian aliran sesat seperti Mu'tazilah, mereka menganggap kalau hadisnya ahad, ya, tidak banyak sahabat, cuman mungkin 3 orang, ke bawah 3 orang, maka tidak bisa dijadikan akidah, kata mereka. Tidak bisa dijadikan akidah. Jadi mereka menolak menerapkan perkara akidah dari hadis ahad. Bisa dipahami ya tadi hadis ahad seperti apa?
Nggak bisa, harus mutawatir kata mereka. Ya. Didakwa annahu la yufidul ilm, dengan dakwaan, dengan tuduhan mereka bahwa kalau hadisnya ahad itu tidak berisi ilmu atau tidak memberikan faidah ilmu. Ya. Namun mereka pakai dalil juga dari Al-Quran dan hadis. Namun untuk meringkas saya langsung bantah saja. Ya, sebutkan bantahan Ahlussunnah wal Jamaah. Antara lain perkataan Imam Al-Qurtubi. Qabulu khabaril wahid wa huwa mujma' alaihi minas salaf. Menerima kabar dari satu orang, ya, kabar ahad, ya, dan bila menerima kabar dari satu orang, ya, dalam tanda kutip, tanda kurung, ya, yang memenuhi syarat diterimanya kabar, ya. Huwa mujma' alaihi minas salaf, itu disepakati atas penerimaannya oleh para ulama salaf. Wa ma'lum bitawatur, dan ini sudah diketahui secara generasi demi generasi oleh orang yang banyak, sahabat ataupun tabi'in. Mereka mengakui kalau walaupun cuma satu orang yang mengabarkan, tapi orang ini memenuhi kriteria menyampaikan. Artinya orangnya adil, agamanya benar, hafalannya kuat. Terus dia dikenal orang yang memiliki integrasi, ya, akhlaknya tidak tercela, tidak kelihatan melakukan dosa-dosa besar, ya. Maka orang seperti ini walaupun cuma satu orang diterima, dan ini sudah disepakati oleh para salaf, ya. Disepakati oleh para salaf. Di antaranya apa? Di antaranya disebutkan, selain ada ayat-ayat juga menyebutkan, ya, dalam surat, ya, ini untuk faidah, ya, dalam disebutkan misalnya dalam surat Taubah ayat 122. Ayat ini sering dikutip tentang keutamaan menuntut ilmu, ya. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minina liyanfiru kaffah." Maka tidak sepatutnya seorang orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya, kenapa tidak dari sekelompok mereka itu ada orang yang tafaqquh fid din. Jadi enggak ikut berjihad, tapi ada yang harus belajar agama. Tugasnya apa? Liyundziru qaumahum idza raja'u, agar bisa memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka pulang berjihad. Raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar mereka mendapatkan peringatan. Kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengutip perkataan sejumlah ulama salaf, inna ta'ifaha huna wahid, yang dimaksudkan kenapa tidak ada orang yang mempelajari agama. Ini disebutkan orang di sini adalah satu orang, sudah cukup. Ketika berjihad minimal ada satu orang yang tetap nggak ikut. Untuk apa? Mempelajari agama juga, ya, ketika nanti kaumnya balik dia bisa memberi peringatan. Ya, kan orang mungkin sibuk perang, jadi bisa jadi terbawa juga dengan suasana perang. Ya, lupa sama urusan agama. Nah, harus ada yang memperingati. Dan disebutkan yang kata ahli tafsir itu maksudnya taifah di sini, kelompok di sini maksudnya satu orang saja sudah cukup. Ini menjadi dalil bahwa wajibnya beramal dengan kabar walaupun dari satu orang. Dan banyak sekali dalil-dalil, ya. Ini soalnya yang hadis ahad ini sering disampaikan. Kalau antum mungkin ketemu sama teman-teman antum yang ngaji tapi misalnya dari sana dari sini gitu, ya. Yang saya sering dengar sih Allahu alam, ya. Dari Hizbut Tahrir misalnya. Ya, Hizbut Tahrir kan mereka menolak hadis ahad, ya, dalam perkara akidah. Walaupun terkadang mereka menyangkal itu, tapi di buku-buku pendirinya disebutkan bahwa mereka menyangkal hadis ahad, ya. Antum bisa tahu, ya, bahwa syubhat mereka, ya. Tadi pertama dalam ayat Al-Qur'an, Taubah, ya, ayat 122. Juga Nabi SAW, ya, kenyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri, ya, yaitu beliau mengutus para dai, para safir, utusan-utusan beliau ke negeri-negeri yang yang diajak untuk menjadi Islam, itu banyak yang sendiri. Contohnya siapa? Ada yang tahu? Siapa yang diutus sahabat Nabi SAW untuk berdakwah? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman, ya. Kemudian misalnya, ya, Mu'adz, ya, dan kemudian Abu Musa al-Asy'ari juga, ya. Kemudian beberapa sahabat lain, ya, Ibnu Mas'ud juga ada yang dikirim dan seterusnya. Itu banyak yang sendiri,
Ya. Artinya ketika Abdullah kata apa Muadz bin Jabal menyampaikan masyarakat Yaman harus mau menerima walaupun cuma satu orang. Ya. Walaupun cuma satu orang. Ya. Ini saya pernah dengar ceritanya ya, nggak tahu benar ya, cerita dari seseorang yang pernah kuliah di Jepang. Pernah ada ya dai-nya Hizbut Tahrir datang ngumpulin kayak gini pengajian, terus dia menyampaikan, kita nggak bisa nerima kabar ahad dari satu orang ini, nggak bisa, apalagi untuk akidah itu nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh. Sudah, saya mau pulang. Pulang orangnya. Loh kenapa pulang? Kamu kan datang sendiri, nyampaikan sendiri. Ya. Apa bedanya sama yang itu? Apalagi kalau itu sahabat. Ya. Turun-menurun tabiin orang-orang yang diakui keilmuannya, orang-orang yang diakui integritasnya. Saya nggak kenal kamu, kamu cuma sendiri lagi. Jadi saya tolak saja. Ya benar kan secara logika. Ya. Kalau dia membantah akidah dengan walaupun dan dia sendiri dengan bicara satu orang, ya itu berarti sudah membantah apa yang dia katakan sendiri. Itu mengenai, dan banyak lagi ya, banyak seperti misalnya pengharaman khamar, ya itu banyak kaum muslimin yang tahunya dari satu orang. Terus kemudian perpindahan kiblat, dari Ibnu Umar disebutkan, bainaman nasu fi sholati subhi bi Quba, ketika orang-orang lagi sholat subuh di Masjid Quba, idz ja'ahum atin, ketika salah seorang ada yang datang, satu orang. Faqal, kemudian dia berkata, Inna Rasulullah SAW qad unzilat alaihi lailah. Sesungguhnya telah datang sebuah ayat ya di semalam. Wa qad umiru an yastaqbilal Ka'bah. Fastaqbiluha. Bahwa beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah dalam sholat, menjadikan Ka'bah kiblat. Maka jadikanlah kalian Ka'bah kiblat ya. Fakanat wujuhuhum ila Syam, waktu itu wajah mereka menghadap Syam, ke Baitul Maqdis, kiblatnya. Fastadaru ilal kiblah, maka mereka satu bergeser menuju kiblah. Jadi ketika dikasih tahu, kata Abdullah bin Umar lagi sholat subuh di sholat Masjid Quba, dikasih tahu bahwa tadi satu orang ini bilang Nabi SAW sudah turun ayat bahwa kiblah ya menghadap ke Makkah, ke Ka'bah. Maka hendaklah kalian jadikan itu kiblat. Maka mereka wajahnya asalnya ke Syam, ke Baitul Maqdis, maka kemudian mereka bergeser. Ya, bergeser. Itu juga jadi dalil diperbolehkannya kalau kita tidak tahu kiblat, lalu ada orang ngasih tahu, "Pak, bukan ke situ, Pak." Ya. Sebelah kanan, atau orang ngegeserin kita. Ya, kita nggak tahu nih, tempat kosong. Orang geserin kita. Itu boleh kita bergerak. Ketika sholat, dalilnya ini antara lain. Tapi syahidnya yang jadi dalilnya tadi yang menyebutkan cuma satu orang. Begitu juga dengan pengharaman khamar, ya. Ketika disebutkan dari Anas bin Malik, ya, kuntu saqiyal qaumi yauma hurrimat al-khamru fi baiti Abi Thalhah wa ma syarabuhum illa al-fadih. Ya. Maksudnya begini, kata Anas bin Malik, aku waktu itu ketika hari diharamkannya khamr, aku lagi menuangkan khamr, ya. Di rumahnya siapa? Abu Thalhah. Jadi beliau yang nuanginnya langsung ya. Lagi seloki dua loki gitu ceritanya kan. Terus tiba-tiba katanya ya, fa idza munadi yunadin, tiba-tiba ada yang berteriak. Faqal, dia kemudian mengatakan, "Ukhruj fanzur fa kharajtu." Dia berkata, "Keluarlah kalian dan lihatlah." Maka kemudian saya pun keluar, kata Anas bin Malik. Ya. Kemudian ya, fa idza munadin yunadi, kemudian orang yang tadi berteriak berkata lagi, "Ala innal khamra qad hurrimat." Ketahuilah bahwa sesungguhnya khamar itu sudah diharamkan. Fajarat fi sikakil Madinah. Ya, maka saat itu kemudian orang-orang kemudian memecahkan kendi-kendi khamrnya, araknya, lalu ditumpahkan di jalanan Madinah saat itu. Tapi yang jadi syahidnya apa? Sisi pendalilannya yang ngasih tahu tadi siapa? Satu orang. Karena ini perkara besar, mengharamkan sesuatu itu kan perkara besar. Tapi diterima, ya. Karena orang yang menyampaikannya diakui agamanya. Ya. Sampai akhirnya kota Madinah itu basah, ya.
sampai ke jalanannya. Nanti di situ ada lucu juga. Dari jalanan yang basah itu ulama ada dua pandangan. Ya. Ada dua pandangan. Najiskah khomer airnya? Ya. Sebagian ulama menganggap enggak najis. Kenapa? Enggak najis. Ya. Enggak najis. Kenapa? Ditumpahin di jalanan. Sedangkan di jalanan kan orang bolak-balik lewat. Ya. Sebagian ulama lain mengatakan najis. Buktinya apa? Kendi yang dipakai itu tidak dibuang lalu dipakai lagi, tapi kendinya langsung dipecahkan. Artinya karena najis. Nah ini kadang kalau saya sedikit masukin fikih ya. Kalau fikih kadang gitu, wajar ya. Bisa berbeda pandangan itu. Namanya orang kan bisa sudut pandangnya berbeda. Ya. Tapi intinya tadi bahwa kabar ahad itu diterima bahkan untuk perkara yang akidah. Selama hadisnya sahih. Makanya ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu bagaimana mengecek kesahihan hadis. Itu untuk meneliti, walaupun cuma satu orang tapi diteliti bagaimana nih orangnya. Ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Memang tidak begitu saja diambil, ada syaratnya. Kemudian sedikit tambahkan, di antara mereka yang sesat juga adalah qailuna bi buku'il adzabil fi qabri 'alal ruhi faqat wa dunal badan. Ada sebagian mereka yang menganggap bahwa azab kubur itu hanya pada ruh saja, tidak pada badan. Siapa yang bilang ini? Falasifah al-munkaruna lil ma'ad, para ahli filsafat yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Katsirun minal mu'tazilah, sebagian besar dari mu'tazilah. Nah, tapi juga ada ta'ifatun min ahli hadis. Ahli hadis juga ternyata ada. Ya. Dan di antara ahli hadis itu adalah Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm. Ya. Tapi ini dibantah ya oleh ulama-ulama sunnah wal jamaah ya. Ini pendapat ini mengandung kebenaran dan kebatilan. Ya. Di satu sisi dia menetapkan adanya kenikmatan dan azab di kubur. Tapi di sisi lain ada kebatilan ketika dia menganggap bahwa badan tidak kena azab. Ya. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini alladzi dalat alaihi nusus minal kitabi was sunnah, yang ditunjukkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan Sunnah, anal azab, bahwa azab yaqa' ala ruh wal badan bittifaqi ahli sunnah mu'tabirin, ya, bahwa azab itu dikubur, begitu pula kenikmatannya dia untuk ruh dan juga badan, berdasarkan kesepakatan ulama Ahlussunnah yang diakui. Nah, jadi tapi kita nggak usah tentunya membayangkan gimana badannya udah rusak kok bisa, kita tidak tahu, itu alam barzah. Ya, alam barzah. Juga kebalikannya, ada kelompok dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah ya, atau Asy'ariyah yang mereka menganggap hanya badan saja, ruhnya enggak. Ini perkataan batil dan disebutkan lebih rusak dari yang sebelumnya. Ya. Karena yang paling kuat merasakan sesuatu adalah ruh kan. Ya. Juga ada yang mengatakan, di antara ini bantahan pemahaman yang tidak tepat ya, bahwa azab itu hanya pada orang kafir saja, tapi orang mukmin nggak dapat. Nah, ini dibantah, orang mukmin juga bisa dapat. Nah, ini tentunya kita harus hati-hati ya. Na'udzubillah. Harus kita mohon perlindungan kepada Allah ya. Perkataan ini antara lain disebutkan dari para sebagian ulama Mu'tazilah ya. Kenapa disebutkan hanya pada mereka meyakini bahwa pada orang kafir saja, bukan pada orang mukmin. Padahal yang tepat juga orang mukmin. Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau pernah, mungkin antum tahu hadisnya. Ya, saya kira populer hadisnya. Nabi SAW pernah mengambil pelepah kurma yang basah, lalu beliau menancapkan di dua kuburan. Terus beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Ini dua penduduk kubur lagi diazab. Lagi diazab. Ya dan billah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan mereka tengah diazab bukan dengan sesuatu yang dianggap besar oleh manusia. Artinya diazab dengan sebab yang dianggap sepele sama manusia. Amma aduhuma, adapun salah seorang dari mereka, kana la yastatiruna minal baul. Dia tidak melindungi diri dari percikan air kencing. Gak ngerti masalah toharoh, gak mau belajar fikih toharoh.
Ya, sehingga kalau kencing seenaknya aja, pinggir jalan, lagi nyetir ke pinggir, di balik ban atau di apa, di pohon gitu kan, nyepret kemana-mana kata orang Sunda ya. Kan sepele itu. Antum berani negor orang kayak gitu di jalan, kamu lah gitu. Kan dianggapnya urusan masing-masing, sepele ya. Ini yang pertama. Amal akhir, adapun yang lain kata Nabi SAW, kana yamshi binamimah, dia berjalan ke sana kemari mengadu domba manusia. Lo tahu nggak? Dia tuh sebenarnya nggak suka sama kamu, makanya begini-begini. Oh iya, masa? Iya. Nyampe ke orang sana lagi, dia tuh sebenarnya sentimen sama kamu, gitu kan? Diaduin orang, akhirnya bermusuhan. Yang pertama tadi, yang jorok dari buang air kencing biasanya laki-laki ya. Yang kedua biasanya banyaknya perempuan. Walaupun sama juga laki-laki gitu, cuman umumnya. Nah itu menunjukkan, kata Nabi SAW, selama pelepah kurma ini masih basah, semoga mereka diringankan azabnya. Tapi setelah kering ya bisa jadi diazab lagi. Dan orang kafir itu tidak mungkin diringankan. Ya, sehingga para ulama memahami itu dia seorang muslim yang lagi diazab gara-gara perkara yang dianggap sepele. Ya, iya dan billah. Ini nanti kita akan pelajari juga apa hal-hal yang bisa menyebabkan azab kubur ya. Tentunya kita bukan sekedar pengetahuan supaya kita bisa tahu bagaimana kita bisa menghindar dari masa depan yang buruk. Gara-gara bisa jadi hal yang dianggap sepele sama orang, gitu kan? Ya. Wallahu alam bisawab ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan pencerahan dan taufik ya, semoga ya Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dan memahami akan kehidupan yang kelak akan kita temui tersebut. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi kami persilahkan. Itu mau nanya ya? Betul. Silakan bila ada yang mau didiskusikan atau mungkin dikoreksi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaka bimithlin. Azab kubur. Ya. Kalau misalkan surat Al-Mulk ini dipakai buat sholat sunat, misalkan sholat setelah Iya. Isya, Iya. apakah sudah termasuk baca Al-Mulk atau enggak? Baik. Insya Allah kata para ulama termasuk. Tapi yang paling penting yaitu bukan sekedar membaca, tapi dia melakukan muqtada hadhil ayah atau al-ayat. Seseorang melakukan konsekuensi dari ayat-ayat tersebut. Ketika dia, makanya bukan sekadar dibaca, kita fahami, baca tafsirnya. Ya. Misalnya kita fahami penyesalan orang-orang yang dulu nggak mau dengar dakwah, nggak mau memikirkan. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka akan berkata orang-orang yang neraka, kalau dulu saya di dunia, saya mau dengar aja atau saya mau berpikir, diingetin sama ustadz, diingetin sama teman. Saya kalau mendengar aja atau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kita nggak akan termasuk, tidak akan masuk di dalam penghuni neraka. Nah, di situ kita berarti ada konsekuensinya. Berarti kita harus ya ada ilmu itu kita harus mau mendengarkan. Dan juga kita mau memikirkannya, maksudnya memahaminya, mentafakurinya ya. Itu antara lain konsekuensi. Contohnya di satu ayat. Ya. Nah itu, jadi kata para ulama, yaitu mereka yang dijamin dari azab kubur, mereka yang membaca dan juga berusaha memahami ayatnya dan mengamalkannya. Dan itu yang menurut kami lebih tepat ya. Karena betapa banyak orang yang baca-baca Al-Quran tapi sama sekali nggak ngerti, kelakuannya jauh. Ya. Kelakuannya jauh. Yang ngaji-ngaji di kuburan itu kan jago hafalannya. Ya. Quran, tapi nggak tahu bagaimana hukumnya minta ke kuburan apa itu, nggak tahu kayak gitu. Jadi menurut para ulama seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Ya. Fadhal. Silakan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya.
jauh dari toilet. Iya. Kemarin anak pribadi ngalamin, jadi sebenarnya bilang ya udah, ntar jalan ya anak udah nggak apa sih. Iya. Anak langsung ngapa? Proses di pinggir. Iya. Itu apa? Taubat atau meminta ya? Iya. Bertobat tuh selalu. Namanya bertobat tuh selalu. Kita memperbaiki tobat tuh jangan kita kayak masyarakat ketika disuruh istighfar, Pak istighfar. Orang kadang bilang, salah apa saya harus istighfar, gitu kan? Namanya istighfar tuh selalu. Karena kita pasti ada kesalahan yang sadari atau tidak sadari. Adapun terkait yang tadi disebutkan, ini khususnya berkaitan dengan tidak melindungi diri dari air kencing. Kalau dia misalnya terpaksa harus kencing di pohon atau bersembunyi, maka tidak masalah. Tapi berusaha untuk bereskan air kencingnya, jangan kemudian menyisa ataupun terciprat ke badannya, ya, ke badannya. Makanya sejumlah ulama, contohnya dalam ulama mazhab Hanabilah, mereka mengatakan makruhnya kencing berlawanan dengan angin. Kenapa? Karena akan kembali ke dia. Tapi kalau kita sudah berusaha, ya, lalu kita sudah berusaha jaga, ternyata tanpa kita ketahui masih ada, maka tidak usah dipikirkan. Jangan jadi was-was juga. Kita berusaha dulu melindungi diri dari kencing, ya, sebisa mungkin, ya, kita pelajari ilmunya mengenai toharoh, lalu hilangkan was-was. Karena setan itu na'udzubillah masuk ke dua hal. Melalaikan, cuek aja, nggak peduli, ya. Kadang mohon maaf, nggak dicebok kan. Orang tuh kadang di pinggir jalan sopir-sopir, udah kencing langsung masukin lagi ke ininya, celana dalamnya gitu kan. Nggak dibersihin, nggak apa. Padahal kan bisa dibersihin pakai daun, pakai tisu gitu kan. Pakai batu, dan ada aturannya minimal 3 kali usapan. Pakai daun, pakai tisu, tapi 3 kali usapan. Ya. Nah kalau misalnya masih ada, itu pertama setan tuh masuk dengan melalaikan, cuek. Yang kedua ada yang berlebihan, setan juga masuk berlebihan. Terkadang kita jadi was-was, aduh kayaknya masih ada, nggak usah. Kita sewajarnya, lalu kita, ya sudah, kita ada sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Saya sebutkan ini karena ada orang yang ditimpa musibah besar. Ya naudzubillah, saya punya kenalan, punya anaknya dia punya usaha besar, anaknya itu jadi calon penerus, satu-satunya anak laki-laki, usianya sekitar 18 tahun. Tapi subhanallah, Allah berikan dia cobaan, anaknya dengan sesuatu yang sepele, dianggap sepele. Apa? Anaknya was-was luar biasa masalah air kencing. Setiap kali waktu sholat, dia akan ke kamar mandi, dan ke kamar mandi itu dia harus mandi terus. Dan dia selalu was-was, aduh kayaknya tadi waktu mandi ngebersihin, kena kencingnya ke sana, terus juga saya ada madhi, kayaknya di kamar mandi bisa minimal itu 2 jam, minimal. Jadi sholat zuhur, asar tuh selalu di ujung, karena dia di kamar mandi lama. Dan subhanallah, dia sendiri sampai berteriak gitu ya, karena merasa tertekan dengan yang di telinga dia. Ini belum bersih. Kadang minta pendapat, kita bicara, pas kita bicara, faham, ya. Jangan begini, ini berlebihan, takalluf, begini. Saat itu sehari 2 hari oke. Tapi kemudian lewat dari situ, kena lagi. Ini subhanallah, semoga Allah perbaiki ya. Memang sebenarnya, karena ibunya juga terlalu protektif, jadi dia tidak punya teman. Sampai usia 17 tahun, tidak punya teman. Ya. Jadi masalah dia, cuma di WC saja, antum bayangkan. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, 17 tahun nggak kuliah, nggak belajar, nggak apa. Karena dia setiap hari urusannya WC, subhanallah, na'udzubillah. Bayangkan setan tuh bisa masuk ke situ ya. Semoga Allah lindungi kita semua dari hal-hal seperti itu, was-was ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kita taufik dan juga Allah melindungi kita dari adab kubur dan juga melindungi kita dari fitnah di akhir zaman ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah berikanlah kami manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kami hal yang bermanfaat, wa zidna ilma, dan berilah kami tambahan ilmu. Allahumma inna na'udzubika minal fitani, ya Allah kami mohon perlindungan kepadamu dari fitnah ma dhahara minha wa ma batan, yang terlihat ataupun tidak terlihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.